Jumpa lagi di Suka-Suka Alia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Kali ini Suka-Suka Alia akan mengulas sedikit tentang sejarah karir Aprilia Manganang yang saat ini sudah mengganti statusnya dari perempuan menjadi laki-laki. Jika selama ini kita selalu dibuat penasaran saat Aprilia Manganang berlaga di setiap turnamen bola voli. Bagaimana tidak, postur tubuhnya yang kekar tidak terlihat seperti postur tubuh seorang perempuan. Kali ini rasa penasaran kalian sudah terbayarkan. Mantan pemain voli putri tim nasional Indonesia, Aprilia Manganang dipastikan adalah seorang pria. Hal ini seperti diutarakan langsung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa Selasa 9 Maret 2021. Menurut Andika, Aprilia Manganang yang juga merupakan prajurit TNI aktif dengan pangkat Sersan II atau Serda itu telah menjalani pemeriksaan medis sejak 3 Februari 2021. Jenderal Bintang 4 itu menegaskan bahwa Aprilia Manganang lahir sebagai laki-laki dengan memiliki kelainan yang disebut hipospadia. Sersan Manganang ini bukan transgender, bukan juga intersex. Tidak masuk dalam kategori itu semua. Saya tahu definisinya dan tim dokter pun tahu semua definisinya. Karena memang kelainan yang dialami adalah hipospadia. Jadi selalu kembalikan ke situ. Kata Andika Perkasa di Mabes AD dalam konferensi pers Selasa 9 Maret 2021. Berikut profil perjalanan karir Aprilia Manganang. Aprilia Manganang lahir di Tahuna, Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara pada 27 Maret 1992 silam. Dari kota Manado, perjalanan ke Sangihe bisa ditempuh dengan kapal laut selama 1 malam atau 8 jam. Aprilia Manganang terlahir dari pasangan Akib Zamrud Manganang dan Suryati Borilano. Ayahnya hanya berjualan minyak dengan penghasilan 400.000 per bulan. Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang terkadang berjualan pisang goreng untuk menyambung hidup keluarga. Keterbatasan ekonomi itu membuat Aprilia Manganang tidak bisa bermalas-malasan sewaktu kecil. Aprilia Manganang kecil terbiasa membantu ibunya menjajakan pisang goreng dengan berjalan kaki bersama dengan sang kakak, Amasya. Apabila tak membantu ibunya, Aprilia membantu ayahnya. Tak jarang ia membantu mencangkul di ladang, memanjat pohon kelapa, dan mengupas buah kelapa itu. Sejatinya, 2 kakak beradik yang pada akhirnya sama-sama berkiprah di dunia voli nasional ini memiliki kebiasaan olahraga yang berbeda. Mulanya, Aprilia bermain bulu tangkis. Pada usia SMP, ia mengenal bola voli, tetapi beralih ke bola basket saat SMA. Sedangkan Amasya aktif sebagai pelari 100 meter. Mulai tertarik dunia bola voli karena sering diminta ikut pertandingan voli antar kampung. Amasya mulai menekuni olahraga itu. Dia bergabung dengan organisasi ibu-ibu untuk bermain voli. Setiap tampil, Amasya mendapat uang 20.000. Pada tahun 2011, Amasya bergabung di tim voli LNG Badak dan bekerja sebagai tenaga administrasi di PT Badak LNG.
Melihat kakaknya bermain voli dan menerima penghasilan lumayan, Aprilia tertarik menekuni voli dan bergabung bersama tim profesional. Tepatnya pada tahun 2011, Aprilia Manganang direkrut tim voli bernama Alko Bandung. Sejak saat itu, karir Aprilia Manganang terus menanjak hingga membuatnya dilirik oleh sejumlah tim voli papan atas Indonesia. Pada 2015, Aprilia Manganang direkrut oleh salah satu tim voli kenamaan, yakni Jakarta Electric PLN, dan tergabung dalam tim putri. Semusim berjuang bersama, Aprilia Manganang berhasil mengantarkan Jakarta Electric PLN menjadi juara Proliga dengan mengalahkan Jakarta PGN Popsivo. Tak berhenti di situ, Aprilia Manganang juga dinobatkan sebagai pemain terbaik putri. Pada tahun kedua bersama tim asal ibu kota tersebut, Aprilia Manganang kembali berhasil mempersembahkan gelar juara Proliga. Kemudian pada tahun 2017, Aprilia Manganang kembali sukses meraih gelar juara Proliga bersama Jakarta Electric PLN dan juga menjadi pemain terbaik. Jakarta Electric PLN yang saat itu diasuh oleh Tian Mei berhasil memenangi grand final melawan Jakarta Pertamina Energi. Atlet bertinggi 170 cm itu digembleng keras oleh pelatih Tian Mei. Mei, sapaan pelatih asal Cina itu, melihat bakat Aprilia, terutama untuk melakukan smash. Ia mengatakan, Mei banyak memberinya program khusus meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Latihan itu sangat keras, tetapi membuat ia jadi lebih baik. Mei orang paling berjasa dalam karir saya. Ia percaya kepada saya dan mau membuat saya jadi lebih baik, kata Aprilia. Aprilia juga menerapkan semua masukan Mei. Antara lain, tidur cukup minimal 8 jam sehari, tidur paling lambat pukul 22.00, dan makan teratur 3 kali sehari. Aprilia juga menambah latihan untuk menjaga kebugaran fisik. Antara lain latihan beban dan kebugaran minimal 2 kali seminggu dengan durasi minimal 1 jam per latihan. Yang utama adalah melatih otot tangan, perut dan kaki. Itu semua modal untuk melakukan lompatan tinggi dan smash keras, ujar peraih gelar pemain terbaik Proliga 2016 dan 2017 itu. Dengan bakat, latihan, dan pola hidup yang baik, Aprilia Manganang konsisten menjadi salah satu speaker terbaik Indonesia. Pada tahun 2018, Aprilia Manganang bergabung dengan tim putri asal Bandung, Bank BJB Pakuan. Sayangnya, pada tahun tersebut, Bank BJB Pakuan gagal menjadi juara Proliga setelah kalah di final melawan Jakarta Pertamina. Aprilia Manganang tidak tampil optimal lantaran belum 100% pulih dari cedera. Pada musim Proliga 2019, Aprilia Manganang memutuskan untuk pindah ke tim Jakarta PGN Popsivo Polwan. Taktik permainan cepat Jakarta PGN Popsivo Polwan akhirnya mengantarkan Aprilia Manganang dan kawan-kawan meraih gelar juara Proliga 2019. Tim yang saat itu dibesut pelatih Camnan Dokmai mengakhiri 6 tahun puasa gelar. Sejak terakhir kali tim itu menjadi juara pada 2012 dan 2013.
kemenangan Popsivo atas juara bertahan Jakarta Pertamina Energi pada Grand Final Proliga 2019 di Gor Among Raga, Yogyakarta, Sabtu 22 Februari 2019, kembali mengulang sukses. Aprilia Manganang dinobatkan sebagai pemain terbaik pada Proliga musim 2019. Aprilia tidak lagi memperkuat Jakarta Popsivo Poluan. Dia pun bergabung dengan tim Bandung BJB Tanda Mata. Aprilia Manganang pernah meraih medali perak SEA Games 2017 dan 2 perunggu SEA Games 2013 dan 2015. Pada September 2020, Aprilia Manganang mengumumkan pensiun dari karir profesionalnya sebagai atlet bola voli Indonesia. Saya mengumumkan kepada pecinta bola voli Indonesia, saya Aprilia Manganang resmi mengundurkan diri dari dunia voli, kata Aprilia yang saat itu memperkuat Bandung BJB Tanda Mata di Proliga 2020. Mengapa saya mengambil keputusan ini? Karena saya ingin hidup lebih baik, ingin meraih kebenaran dalam hati saya, kedamaian. Karena itu, ini keputusan terbaik bagi saya, ujarnya menambahkan. Aprilia Manganang mulai aktif sebagai prajurit TNI sejak 2016. Aprilia Manganang saat itu masuk TNI dari jalur prestasi sebagai atlet voli. Sebelum memutuskan pensiun, pemain berusia 20 tahun itu telah menepi cukup lama dari lapangan. Dia harus istirahat total selama 6 bulan karena cedera lutut kiri yang dideritanya. Akibatnya, ia tidak bisa turun membela Indonesia di SEA Games 2019 Filipina. Demikian perjalanan karir Aprilia Manganang. Hingga saat ini, akhirnya ia membuat keputusan yang cukup besar dalam hidupnya. Setiap manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita tidak berhak untuk menghakimi atas apa yang menjadi kekurangan seseorang. Sebaliknya, lihatlah apa yang menjadi kelebihannya, dan jadikan itu motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dulu suka-suka Alia kali ini. Sampai jumpa.